daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas Kabinet 29 April kemarin. Beberapa pertimbangan pun disampaikan oleh pemerintah mengingat beban berat yang dihadapi DKI Jakarta sebagai ibu kota dengan pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis serta berbagai persoalan perkotaan yang ada. Lalu, mungkinkah wacana pemindahan ibu kota akan terlaksana? Dan apa untung ruginya jika pemerintah pindahkan ibu kota? Sebelum kami mengulasnya bersama dengan 3 orang narasumber, saya akan perlihatkan terlebih dahulu data-data yang kami miliki. Yang pertama adalah apa sebetulnya urgensi untuk pindah ibu kota negara? Yang pertama adalah soal beban berat kota Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2017 saja, jumlah penduduk di Jakarta ini sudah mencapai 10,37 juta jiwa. Dan saat ini Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di dunia jika dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kemudian kita lihat soal pemerataan ekonomi. Nah, menurut Kepala Bappenas, saat ini kemacetan di DKI Jakarta telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang bisa mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya. Selain itu, Kepala Bappenas juga mengatakan bahwa Jakarta saat ini punya beban lingkungan yang begitu besar seperti rawan banjir, kemudian juga penurunan permukaan tanah 7 cm per tahunnya. Selain itu, 90% air sungai di Jakarta saat ini sudah tercemar berat. Kita lihat lagi mengenai syarat ibu kota pemerintahan. Beberapa syarat diantaranya adalah soal letaknya secara geografis harus berada di tengah Indonesia. Kemudian risiko bencana yang kecil dan juga wilayah luas dengan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya kita akan lihat mengenai tahapan pindah ibu kota. Apa saja tahapan yang harus dilalui untuk memutuskan, kemudian merencanakan dan melaksanakan pemindahan ibu kota. Harus ada tahap pengkajian, tahap persiapan dan juga pelaksanaan. Pengkajian di era pemerintahan Jokowi sudah dimulai pada tahun 2017 dan saat ini pengkajian tersebut sudah melahirkan atau sudah mengerucut ketiga alternatif yang telah disampaikan pada rapat terbatas oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro. Mengerucut ketiga alternatif, yang pertama ibu kotanya tetap di Jakarta, namun pemerintah membuat satu distrik di kawasan Monas, Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan. Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan ke dekat Jakarta seperti ke Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi. Dan alternatif ketiga yang merupakan alternatif yang paling mencuat saat ini adalah soal ibu kota dipindahkan langsung keluar Jawa. Selain tahap pengkajian, harus ada pembentukan badan otoritas. Ini disampaikan oleh Kepala Bappenas juga mengatakan perlu dibentuk badan otoritas yang mengelola rencana, persiapan dan juga pelaksanaan proyek ini dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, setelah dihitung-hitung, anggaran yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain paling sedikit adalah 323 triliun rupiah dan paling banyak 466 triliun rupiah. Berikutnya kita akan lihat mengenai rencana pindah ibu kota ini. Sudah berkali-kali disampaikan bahwa bukan hanya di pemerintahan Joko Widodo mencuat, tetapi sudah sejak era Presiden Soekarno, kemudian dilanjutkan di era Presiden Soeharto, Presiden SBY, dan sekarang mencuat kembali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi rencana pemindahan ibu kota negara ini memang timbul tenggelam sejak beberapa era kepemimpinan Presiden silih berganti, tetapi kita akan lihat apakah di era pemerintahan Jokowi ini rencana pemindahan ibu kota serius dan betul-betul bisa terrealisasi. Berikutnya, sebagai contoh negara yang sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota, baik itu berhasil atau kurang berhasil, di antaranya kita lihat negara tetangga seperti ada Malaysia, Myanmar, Australia, kemudian juga pernah dilakukan Kazakhstan, Turki, Pakistan, Inggris, Rusia. Masing-masing punya cerita keberhasilan maupun kegagalan. Tetapi yang jelas karena
geografis ataupun karakteristik Indonesia yang berbeda dibandingkan negara-negara lain. Indonesia merupakan negara kepulauan. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu hal yang harus dilihat, dimasukkan ke dalam indikator apakah bisa dilakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lainnya. Untuk membahas lebih lengkapnya, pemirsa, kami sudah kehadiran ada salah satu narsum di studio adalah mantan tim perumus kajian wacana pemindahan ibu kota, Ibu Ellen Tangkudung. Selamat malam. Selamat malam. Bu Ellen. Dan nanti bergabung dari luar studio adalah Zainuddin Amali, Ketua Komisi 2 DPR, dan juga nanti kami akan mencoba lewat sambungan telepon adalah Firmansyah, ekonom. Saya ke Bu Ellen terlebih dahulu. Bu Ellen, sebetulnya apakah ibu kota negara itu perlu dipindah atau tidak? Ya, kalau dilihat dari beban Jakarta, itu memang harus ada upaya supaya beban Jakarta ini tidak menjadi lebih besar lagi. Itu yang pertama. Jakarta sudah hektik sekali dengan kemacetan. Jakarta sudah hektik sekali dengan banjir karena resapan tanahnya sudah sangat tidak bisa ya, sehingga sangat kemungkinan terjadi banjir. Kemudian ada hal yang lebih khusus lagi adalah Jakarta atau Pulau Jawa itu menjadi pusat perekonomian. Ya, 60% perekonomian kita ada di Jakarta, bahkan di Pulau Jawa. Nah, bagaimana salah satu caranya untuk mengurangi beban Jakarta adalah memindahkan salah satu bagian dari kegiatan Jakarta ke tempat lain. Oke, berarti Anda ingin mengatakan bahwa saat ini sebetulnya Jakarta sudah tidak ideal lagi sebagai ibu kota negara? Iya, betul, sebagai ibu kota negara. Dan dari contoh-contoh negara lain itu memang yang dipindahkan adalah pemerintahannya. Ya, Malaysia dan tadi ada beberapa negara, tapi saya ingat juga bahwa Brazil juga ibu kotanya pindah menjadi kota Brasil, bukan Rio de Janeiro maupun Sao Paulo, ada kota Brasil. Itu mungkin yang bisa kita lihat bahwa kota-kota besar itu bisa menjadi lebih livable, bisa buat orang bisa hidup lebih baik kalau ada bagian dari kota itu dipindahkan. Ya, iya. Anda waktu itu pernah menjadi tim perumus kajian pemindahan ibu kota ya. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan utama ketika waktu itu merumuskan kajian pemindahan ibu kota ini? Ya, tentu saja yang pertama adalah kota yang disiapkan untuk pemindahan itu harus memang kota yang siap. Kalau dikatakan bahwa punya infrastruktur sanitasi, ya, punya infrastruktur yang lainnya yang sebagai kota menengah, ya. Jadi bukan kota besar juga. Kemudian kita juga inginkan kota itu stabil dalam hal geografis, ya, artinya tidak terlalu banyak bencana. Juga kita inginkan siap lahannya, karena kalau di Pulau Jawa ini kan lahan sudah sangat terbatas, jadi harus ada lahan yang cukup siap. Tetapi kita ingatkan bahwa bukan kita memindahkan Jakarta, bukan nanti menjadi kota besar lagi yang seperti Jakarta lagi, bukan. Hanya memindahkan pemerintahan, sehingga kita inginkan kota yang dipilih itu adalah kota-kota yang bisa damai, dan juga bisa ya, kalau dikatakan bahwa itu tidak jauh dari mana-mana, tidak jauh dari kota-kota lain di Indonesia, itu juga boleh. Bu Ellen, jika Anda mengatakan bahwa alasan utama untuk memindahkan ibu kota ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah begitu besar, pertanyaannya apakah memang beban Jakarta ini harus dikurangi dengan cara satu-satunya itu caranya adalah memindahkan ibu kota? Ya, kalau karena saya terkait dengan bidang transportasi, itu upaya-upaya untuk melakukan transportasi yang lebih baik, itu artinya mengurangi kemacetan dengan membangun angkutan umum massal, dengan membangun integrasi dan segala macam, itu agak sulit juga menjadikan kota ini menjadi lebih baik, mengurangi kemacetan kalau pertumbuhannya seperti sekarang. Jadi kalau perekonomian masih di sini, kalau pemerintahan masih Jakarta,
itu tampaknya mencapai 60% orang menggunakan angkutan umum di tahun 2029, yang itu adalah 10 tahun lagi, itu agak sulit mencapainya. Jadi ini saling terkait ya? Untuk membenahi transportasi itu juga harus didukung dengan ekonomi. Jadi saling terkait, tidak bisa dipisah satu persatu membenahinya. Tidak bisa, itu sangat terkait. Tata ruangnya juga. Jadi kalau kita lihat tata ruang Jakarta ini mau dibikin seperti apa, itu agak sulit ya. Kita mau buat ini sebagai perkantoran, tapi di belakang perkantoran itu ada perumahan. Kemudian di pinggir kota, di pinggir jalan Outer Ring Road misalnya, sekarang bertumbuh perkantoran. Padahal di belakangnya ada perumahan, sehingga tarikan perjalanan maupun mulainya perjalanan itu ada di satu tempat. Nah, sehingga di situ menjadi sangat sulit untuk kita katakan bahwa kita atur transportasinya menurut zona dan sebagainya. Oleh karena itu harus ada hal yang dipindahkan dari kota ini, sehingga ada yang bisa diatur lebih baik. Gitu. Kalau kita pindahkan ibu kotanya, apakah ini berarti hanya mengurangi jumlah penduduk di Jakarta, kita pindahkan ke tempat lain, atau juga bisa berdampak ke misalnya pemerataan ekonomi seperti yang digaungkan oleh pemerintah saat ini? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Ellen. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami masih membahas soal wacana pemindahan ibu kota negara. Saat ini saya sudah tersambung dengan Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, selamat malam. Malam. Pak Zainuddin, malam, Sylvia. Bagaimana Pak Anda melihat wacana pemindahan ibu kota negara yang saat ini kembali mengemuka lagi? Ya, saya sendiri sejak digulirkan oleh Presiden Jokowi beberapa saat yang lalu sudah memberikan tanggapan yang berupa dukungan terhadap rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sekarang ini sudah tidak memadai lagi karena dia menyatu dengan pusat ekonomi dan bisnis. Banyak contoh-contoh yang kita bisa pelajari tentang pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi dan bisnis. Kita tidak usah jauh-jauh, kita melihat negara tetangga kita, Malaysia, pusat pemerintahannya ada di Putrajaya dan pusat bisnis dan ekonominya ada di Kuala Lumpur. Itu dengan jarak yang juga tidak begitu jauh. Ada contoh yang agak berjauhan seperti Sydney dan Canberra. Saya kira ini hal-hal yang bisa kita pelajari dan sudah selayaknya memang untuk kita pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi dan bisnis sudah harus dilakukan. Kita bersyukur sekarang pemerintahan Pak Jokowi sudah mencanangkan itu, bahkan sudah melalui keputusan di rapat terbatas kabinet. Baik. Jadi Anda mendukung ya untuk pemindahan ibu kota ini, tetapi pemindahannya kemana menurut Anda yang terbaik? Apakah masih di sekitar DKI Jakarta atau jauh sekalian di luar Pulau Jawa? Ya, kita melihat kebutuhan pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi serta bisnis ini sudah sangat mendesak. Maka kita tadi membaca atau melihat ada 3 opsi yang ditawarkan. Nah, saya lebih berpikir kepada opsi yang kedua, yakni tidak terlalu jauh dari Jakarta, tetapi dia akan tersendiri di tempat tersendiri, tidak terganggu dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Ada beberapa tempat, tadi Sylvia menyebutkan ada Bogor, Depok dan sebagainya. Saya juga melihat ada kemungkinan lain, yakni di bagian utara Jawa Barat, yakni di sekitar Cirebon, Indramayu. Apalagi sekarang kan ada Bandara Kertajati yang ada, kemudian lahan pemerintahnya juga masih tersedia, milik perhutani juga ada di sana. Dan dia tidak terlalu jauh dengan pusat ekonomi dan bisnis yang ada di Jakarta. Karena kalau terlalu jauh, pasti pelaksanaannya akan lama. Ya, gimana Sylvia?
Oke, jadi Anda melihatnya sebaiknya kalau pusat pemerintahan itu dipindahkan, tidak boleh terlalu jauh dari pusat ekonomi dan bisnis. Supaya apa ini, Pak? Ya, karena keterkaitan urusan-urusan bisnis dengan birokrasi pemerintahan juga tidak boleh kita abaikan begitu saja. Kalau pusat bisnis dan ekonomi semua terpusat di Jakarta, kemudian semua kantor pemerintahan jauh di luar sana, yang pertama adalah kita harus melaksanakan perencanaannya dan menyiapkan segala infrastrukturnya, tentu tidak cukup dalam waktu yang 5 tahun. Nah, saya menyampaikan salah satu alternatif di bagian utara Jawa Barat ini, karena dia tentu tidak perlu terlalu lama kita mempersiapkan itu, dan dukungan terhadap pusat ekonomi dan bisnis juga bisa cepat kita lakukan. Oke, Itu pertimbangannya kalau itu dilakukan. Karena sekarang masih menjadi wacana, saya kira pemerintah dalam hal ini Bappenas menampung saja semua pikiran, semua wacana yang ada. Nanti pada akhirnya dengan segala pertimbangan mana yang memungkinkan, ya silahkan pemerintah memutuskan. Kami di DPR tentu akan bersama-sama meskipun pemerintah. Meskipun saat ini Presiden Joko Widodo lebih condong untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa nih Pak. Jadi Anda berbeda dari Pak Presiden? Tidak berbeda. Kan tadi di pengantar disampaikan ada 3 opsi kan. Ada 3 opsi. Yang satu yang mau dipusatkan di kawasan Monas itu opsi pertama tadi. Itu yang saya dengar. Tadi mengikuti saya. Kemudian yang kedua adalah tidak terlalu jauh dari Jakarta. Nah, saya cenderung kepada opsi yang kedua itu. Ya, dari 3 opsi itu Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan preferensinya itu di mana. Presiden Jokowi mengatakan lebih setuju jika di luar Jawa. Tetapi nanti Pak Zainuddin saya akan kembali ke Anda. Bu Ellen, pada saat Anda menjadi tim perumus ini kan juga sudah memetakan ya kira-kira daerah mana, provinsi mana yang bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan baru, ibu kota baru. Apakah kalau tadi dikatakan Pak Zainuddin kita pindahkan ke dekat dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahannya di sekitar Jakarta, pusat bisnisnya di Jakarta supaya pembangunan infrastrukturnya bisa lebih cepat, kemudian juga keduanya ini saling mendukung dengan lebih baik, lebih mudah. Menurut Anda bagaimana tadi penilaian yang soal ibu kota dipindahkan tetapi di sekitar Jakarta saja? Ya, memang ada kelebihan, selalu ada kekurangan ya, karena apapun pemikiran untuk kalau dekat lebih cepat pembangunannya karena semuanya bisa lebih gampang dibuat, jalan sudah ada dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa dekat atau jauh saat ini atau ke depannya kita sebenarnya jangan terkungkung dengan perjalanan atau mobilitas itu harus lewat jalan, harus naik mobil sehingga dekat. Komunikasi itu bisa dilakukan dengan jaringan komunikasi dengan IT. Jadi tidak selalu harus kita bertemu. Kalau rapat, kalaupun jauh kita bisa pakai video conference. Dan komunikasi itu dengan sangat cepat bisa dilakukan kalau jaringan komunikasinya sudah bagus. Saat ini model seperti itu sudah banyak dilakukan oleh kantor-kantor internasional sehingga ada orang yang bekerja di sini tetapi bosnya ada di Singapura atau bosnya ada di Cina, bisa seperti itu. Itu untuk komunikasi, tapi kalau untuk pembangunan infrastruktur? Ya, jadi maksud saya tidak perlu harus infrastrukturnya dibangun seperti harus bisa dihubungkan dengan jalan. Jadi harus dibangun, harus berarti orang harus setiap hari pergi ke ibu kota itu pulang balik, nah seperti itu. Karena pembangunan infrastruktur itu bisa dilakukan untuk kota-kota yang tadi kalau itu di luar Jawa memang bukan di daerah desa yang belum ada fasilitas sama sekali. Minimal sudah ada infrastruktur untuk mobilitas, infrastruktur untuk logistik, untuk datang ke sana. Tetapi kenapa sih Bu, kalau seandainya tadi betul kata Pak Zainuddin mengatakan bahwa di bagian utara Jawa Barat, Cirebon atau Indramayu kalau masih ada lahan kosong cukup, kenapa sampai harus jauh di luar Pulau Jawa? Bahkan yang mencuatkan di Kalimantan. Ya, tadi itu yang alasannya tentu saja karena harus bisa dihubungkan dengan mobil, dengan jalan gitu. Sehingga carinya dekat-dekat. Masih banyak lahan kosong, oke. Tetapi begini,
Kalau tetap di Pulau Jawa itu artinya bahwa perekonomian akan tetap ada di tetap dalam berpusat di Pulau berpusat Jawa. di Pulau Jawa. Kita tahu bahwa Jakarta yang sudah kota aglomerasi ini dengan cepat bisa tersambung dengan Cirebon misalnya atau dengan Kerawang, itu akan tersambung karena lalu lintas kan akan ada di situ. Sudah ada jalan tol, sudah ada apa. Jadi pertumbuhan ekonominya bisa terjadi di sepanjang itu sehingga Jakarta itu menjadi lebih luas lagi gitu. Sampai sekarang ini belum ada bukti bahwa pemerintah bisa menahan pertumbuhan perekonomian kalau ada infrastruktur yang sudah tersambung seperti itu. Oke, berarti karena ada tujuan untuk pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa sehingga ide yang mencuat adalah memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Walaupun tadi saya bilang ada kelebihan dan kekurangan, tetapi kelebihan kalau itu di luar Pulau Jawa, yang di Jakarta ini pertumbuhan ekonominya tidak perlu tersambung lagi dengan kota-kota lain yang sekitarnya. Bekasi, kalau ada di Bekasi, Kerawang itu sekitarnya, itu pertumbuhannya akan bersama-sama, aglomerasinya itu menjadi lebih luas lagi. Baik, dan perekonomian akan tumbuh lagi. Gitu. Sekarang saya akan langsung bertanya kepada pakarnya. Ini ada ekonom Firmansyah di sini. Mas Firmansyah, selamat malam. Iya, selamat malam. Mas Firman, kalau Anda melihat dari aspek ekonomi, sebetulnya seberapa urgent sih pemindahan ibu kota ini dari Jakarta ke luar wilayah Jakarta? Ya, kalau kita lihat pengalaman di berbagai negara, tentu daya dukung itu menjadi salah satu kata kunci ya. Daya dukung fungsi dari efektivitas pemerintahan, kemudian aspek kemacetan, kemudian aspek kepadatan penduduk dan sebagainya. Selain juga aspek pemerataan, tadi juga disinggung terkait dengan aspek pemerataan. Pilihan memang bisa di sekitar Jakarta atau di Jawa Barat atau juga bahkan di luar Pulau Jawa. Dan kalau kita bisa mewujudkan relokasi ibu kota, tentu ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru ya. Tidak perlu menunggu sampai itu bisa berfungsi ibu kota, pelaksanaannya saja sudah tentu ada aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur dan daya dukung, perumahan, kemudian juga akses infrastruktur dan sebagainya. Iya, Mas Firman, sebetulnya dampak ekonomi yang akan terjadi dengan adanya pemindahan ibu kota itu apa terhadap wilayah itu ya, wilayah yang menjadi tempat pemindahan ibu kota itu? Ya, tentu akan ada daerah baru yang akan berkembang. Karena memindahkan ibu kota itu kan tidak hanya memindahkan bangunan fisik, tapi juga memindahkan manusia. Dan tentu ketika kita memindahkan manusia, maka segala ekosistem kebutuhan manusianya juga harus tersedia. Katakanlah perumahannya, apartemennya, sarana olahraga, rumah sakit, kemudian fasilitas jasa rekreasi lainnya, olahraga dan sebagainya. Tentu ini otomatis akan membuka peluang-peluang baik usaha baru maupun sektor ekonomi baru di sebuah tempat yang selama ini belum terbangun. Oke, Mas Firman, tapi kan ada cerita nih beberapa contoh di luar negeri pemindahan ibu kota itu tidak serta-merta membuat kota tersebut tumbuh aktivitas ekonominya, seperti misalnya di Canberra atau Putrajaya ketika misalnya akhir pekan para pekerja di sana akhirnya kembali ke daerah masing-masing sehingga sebetulnya tidak ada aktivitas perekonomian yang berarti di daerah tersebut. Apakah Anda juga melihat adanya potensi ini? Sehingga itu yang menjadi penting ya, kenapa konektivitas itu sebuah kata kunci. Artinya kehadiran sebuah pusat administrasi pemerintahan baru itu seyogyanya tidak terisolasi dengan wilayah yang lain. Jadi kalau terisolasi tentu Senin sampai Jumat akan ditempati, tetapi Sabtu Minggu mereka akan eksodus keluar. Tapi kalau terkoneksi, ini yang bisa menghidupi wilayah kosong yang kemudian menjadi ibu kota baru. Terkoneksi di sini maksudnya apakah terkoneksi dengan pusat ekonomi dan bisnis, misalnya nanti Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis, kemudian di Pulau Kalimantan misalnya sebagai pusat pemerintahan. Apakah memang harus ada koneksinya antara pusat ekonomi dan bisnis dan juga pusat pemerintahan?
Iya, apapun itu interkoneksi antara pusat pemerintahan dengan katakanlah wilayah-wilayah rekreasi, kemudian pusat bisnis, baik itu di sekitar Jakarta atau di luar Pulau Jawa, itu harus dipikirkan ya. Karena bagaimanapun kan saya tadi sampaikan, tidak hanya kita membangun gedung, tetapi juga memindahkan PNS, memindahkan ASN dengan segala ekosistem kebutuhannya. Dan ketika kita bisa mendesain sebuah wilayah baru yang terkoneksi, tentu itu akan lebih berdaya guna. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Firmansyah, Pak Zainuddin dan juga Ibu Ellen. Kami harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda. Pemirsa, kami lanjutkan kembali. Saya bergabung lagi dengan Bapak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, selain pengkajian dari aspek ekonomi, ada proses politik juga yang harus dilalui untuk memutuskan apakah ini bisa pindah atau tidak. Karena harus diubah dulu undang-undangnya supaya bisa pindah ibu kota. Menurut Anda akan seperti apa nanti dinamika mengenai persoalan ini yang akan terjadi di DPR? Audionya nggak ada. Dinamikanya seperti apa, Pak? Ya. Pak Zainuddin, masih tersambung, Pak? Pertanyaannya, persoalan dinamika seperti apa yang akan terjadi? Ngomong aja, Pak. Halo, Pak Zainuddin? Ya, pasti dinamikanya akan berkembang karena pro kontra itu akan muncul. Biasa, setiap akan mengambil satu kebijakan publik, pasti akan muncul satu dinamika. Tapi ada yang menarik buat saya dari apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi, bahwa memindahkan pusat pemerintahan bukan saja kita membangun gedung-gedung atau infrastruktur, tetapi juga memindahkan manusianya. Nah, menurut saya ini harus dipikirkan secara bersama-sama dan daya dukung lingkungan juga penting. Makanya kenapa tadi saya menyampaikan usulan dan saya lebih ke opsi yang kedua yang tidak terlalu jauh dengan Jakarta. Kita bisa membayangkan para aparatur sipil negara yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan yang ada sekarang, mereka ini sekarang tetap masih bertempat tinggal di sekitar Jakarta. Nah, kalau pemindahan pusat pemerintahan tidak terlalu jauh dari Jakarta, maka itu bisa mengurangi problem yang akan dihadapi nanti. Tetapi kalau dia terlalu jauh dari ibu kota sekarang, dari Jakarta, berarti mobilisasi dari aparatur yang akan dipindahkan itu juga membutuhkan energi yang luar biasa. Maka saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Firmansyah bahwa kita harus komprehensif mempertimbangkan, dan tadi juga daya dukung dari tempat yang baru itu. Dan lebih penting buat saya adalah dia tetap memberikan dukungan kepada pusat bisnis dan pusat ekonomi yang ada. Ideal seperti apa yang dilakukan oleh Malaysia, pusat pemerintahannya terpusat di Putrajaya dan pusat bisnisnya tetap ada di Kuala Lumpur, sehingga dukungannya terhadap bisnis dan ekonomi tetap bisa jalan. Itu yang menurut saya harus menjadi juga opsi, walaupun akhirnya keputusan ada di pemerintah. Apapun keputusan, tadi Ibu Tangkudung menyampaikan bahwa ada plus minus, ada untung rugi dari semua pilihan atau opsi-opsi yang akan menjadi pilihan buat kita. Silahkan pemerintah, tetapi berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pikiran, usulan, dan kira-kira opsi mana yang akan diambil. Oke, saya ingin membahas opsi yang tadi Anda sampaikan ke Pak
Mas Firmansyah. Mas Firmansyah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Zainuddin sebaiknya kalau memindahkan ibu kota itu yang cukup dekat saja dengan Jakarta saat ini supaya pembangunan infrastrukturnya lebih mudah, lebih cepat, daya dukungnya juga dengan pusat perekonomian dan bisnis, dengan pusat pemerintahan juga menjadi lebih baik. Menurut Anda seperti apa opsi jika ibu kota dipindahkan dekat dengan Jakarta? Iya, memang semuanya ada plus minusnya ya. Kalau masih ada di sekitar Jakarta, katakanlah radius 200 km dari Jakarta, tentu akan bisa mengurangi tingkat kepadatan Jakarta. Kemudian kita bisa membangun daerah baru yang masih related dan terkoneksi dengan kawasan bisnis di Jakarta. Kawasan keuangan, bursa efek, dan sebagainya. Kemudian tetapi juga minusnya tentu ekonomi hanya berkutat di Pulau Jawa saja. Lagi-lagi di Pulau Jawa lagi ya? Iya, sementara kalau kita lihat PDB kita, Pulau Jawa plus Sumatera ini kan kira-kira berkontribusi hampir sekitar 80% ya ekonomi Indonesia. Sisanya ya kawasan timur, kemudian Kalimantan. Nah, kalau misalnya memang ada keinginan juga dan tujuan politik untuk pemerataan, menurut saya opsi memindahkan di luar Pulau Jawa bisa menjadi hal yang patut dikaji. Tetapi konsekuensinya, kompleksitasnya akan jauh lebih rumit. Terakhir untuk Mas Firmansyah, kalau Anda melihat ini kan anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan setelah dikalkulasi cukup besar, bisa mencapai 466 triliun. Apakah ini worth it dan apakah ini bisa menjadi beban yang produktif bagi negara atau sebaliknya, Mas? Iya, memang agak berbeda dengan pembangunan infrastruktur ya. Kalau pembangunan infrastruktur, katakanlah jalan tol, itu masih ada nilai komersialnya. APBN digelontorkan, kemudian nanti melalui vehicle-nya, melalui BUMN masih memiliki nilai komersial. Tetapi kalau memindahkan ibu kota, tentu fasilitas yang akan dibangun tidak akan memiliki nilai komersial, tentu ya. Artinya gedung-gedung pemerintah, Kementerian Pertanian akan dipindahkan, Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Tentu itu akan menjadi beban dari APBN. Tapi saya rasa hitung-hitungannya tidak ada di sana. Hitung-hitungannya adalah berapa kos yang harus kita tanggung dengan ketidakefektifan dan ketidakefisienan ibu kota pemerintahan itu ada di Jakarta dengan segala tingkat kemacetan, kemudian sulitnya berkoordinasi dan berkomunikasi dan lain-lain. Baik, terima kasih Mas Firmansyah atas pendapat Anda. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bergabung dengan Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, jika rencana soal pemindahan ibu kota ini ketok palu di era Presiden Jokowi, tentu ini harus ada pembangunan yang berkelanjutan di era presiden-presiden berikutnya dan juga di era legislatif berikutnya. Apakah itu bisa terwujud? Apakah bisa ada komitmen berkesinambungan, berkelanjutan? Ya, itulah yang kita harapkan, bahwa siapapun pemerintahannya, kalau itu sudah menjadi komitmen nasional dan sudah dibuatkan payung hukumnya, maka siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya harus bisa menjalankan itu. Tetapi saya kembali kepada wacana yang saya sampaikan tadi, itu bisa saja terlaksana dalam periode pemerintahan yang 5 tahun, karena itu tidak terlalu banyak lagi hal-hal yang harus kita robah, kita bangun, dan itu bisa pemerintahan selanjutnya tinggal melanjutkan, melengkapi. Ibarat orang bangun rumah, pondasinya sudah ada, kemudian kerangkanya sudah ada, dindingnya sudah ada, mungkin ngisi mebelernya saja.
Nah, tetapi kalau kita membangun dari yang baru, saya khawatir malah dua pemerintahan atau dua periode pemerintahan 10 tahun itu belum tentu bisa terwujud. Tapi kalau belum lagi kita Jakarta, berhitung Pak, dengan ekonomi situasi yang terbangun politik di yang bisa Jawa-Jawa berubah. lagi, Pak. Ya, saya kira kan tidak harus itu alasan satu-satunya pemindahan atau memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, kemudian tidak kita konotasikan bahwa pembangunan ekonomi di luar Jawa terhenti. Kan tidak sesederhana itu. Ini hanya memisahkan saja pusat pemerintahan dengan pusat bisnis dan ekonomi. Nah, kemudian bagaimana rencana pemerintah membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa itu harus jalan. Pembangunan infrastruktur terkait dan tidak terkait dengan pemindahan kota pemerintahan. Jadi sekali Ada lagi atau tidaknya opsi pemindahan ibu kedua itu kota, perlu pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa harus tetap berjalan, Pak, ya? Harus tetap berjalan, harus Baik. tetap berjalan. Oke. Tetapi urgensi dari pemindahan pusat pemerintahan penting bagi kita sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali telah berbagi bersama kami di Prime Talk. Terakhir nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bu Ellen, tapi kita harus jeda lagi pemirsa sesaat lagi. Baik, kita sudah sampai di segmen akhir pemirsa. Bu Ellen, sekarang bola untuk memutuskan apakah ini jadi atau tidak dipindah dari pemerintahan Jokowi. Menurut Ya, Ibu, betul. apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan keputusan yang terbaik? Ya, kan tadi dikatakan ada kajian. Kajian itu sudah banyak dilakukan. Kajian yang harus diputuskan awal adalah mau tetap di sekitar Jakarta atau di luar. Karena itu akan sangat berbeda. Baik soal cost, segala macam berbeda. Dan kalau dari sisi politik tentu kita ingin luar Jawa juga mendapatkan PDB yang persentasenya lebih besar. Sekarang 80% hanya di Sumatera Jawa. Dengan memindahkan keluar Jawa, itu akan memindahkan juga kegiatan perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu, keputusan itu harus diambil. Dan ketika di luar Jawa harus memilih lagi di mana tempatnya. Dan kalau kita melihat bahwa ada founding fathers kita sudah mengatakan bahwa ada Palangkaraya yang benar-benar di tengah pusat Indonesia ya, itu bisa dikaji. Apakah itu memang siap dengan Pulau Kalimantan yang kita lihat aman dari secara geografis baik ya dan sebagainya, dan juga kotanya sendiri kan sebenarnya siap. Artinya secara infrastruktur sebagai kota menengah itu siap. Baik. Tinggal dilengkapi saja. Oke, paling tidak kita berharap di era pemerintahan Jokowi ini ada keputusan. Ada ya? keputusan. Ada keputusan. Harus ada Baik. keputusan. Jadi jangan terlalu tiga opsi itu. Harus ada keputusan. Terima kasih. Dan ada payung hukum untuk Baik, itu. terima kasih Bu Ellen Tangguru telah berbagi bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, demikianlah dari akhir dari Prime Talk kali ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.